Assalamualaikum Ayah Bunda, sehat kan? Saya berharap semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Bunda, tempo hari saya menulis tentang membaca nyaring di blog. Lalu ada yang bertanya, apakah membaca nyaring itu sama atau berbeda dengan mendongeng? Nah, Ayah Bunda, kalau membaca nyaring kita tinggal membaca saja. Kita membaca saja tentang sebuah cerita dengan nyaring, dengan keras, dengan suara yang keras. Tentu dengan tetap memperhatikan tanda baca yang ada. Misalnya ya, saya bacakan tentang cerita Bekti si Beruang Madu kini tak ceroboh lagi. Ini terbitan Intisar Publishing Jogja. Bekti si Beruang Madu kini tak ceroboh lagi. Di sebuah hutan di Pulau Sumatera, hiduplah seekor beruang madu bernama Bekti. Bekti suka sekali makan madu. Nyami, maha besar Allah yang telah menciptakan madu selezat ini, gumam Bekti penuh rasa syukur. Suatu hari persediaan madu di rumah Bekti habis, maka Bekti pun bersiap-siap untuk mengambil madu lagi. Saatnya bekerja, Bekti membawa gerabahnya dengan semangat. Sambil bernyanyi riang, ia menuju sarang Lobi Lebah. Halo Lobi, bolehkah aku mengambil madu di sarangmu? Sapa Bekti ramah kepada Lobi ketika ia telah sampai di sarang sahabatnya itu. Maaf Bekti, aku tak bisa membagi madu lagi untukmu. Tak disangka-sangka Lobi menjawab sambil menggelengkan kepalanya tegas. Biasanya ia selalu murah hati. Kenapa begitu Lobi? Engkau tahu bahwa madu adalah makanan kesukaanku, tanya Bekti heran. Nah begitu Ayah Bunda, misalnya kita membacakan nyaring untuk Ananda, kita tetap harus memperhatikan tanda baca yang ada. Misalnya kita bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti terlebih dahulu. Atau bertemu dengan koma, maka kita harus berhenti sejenak lalu lanjut lagi. Begitu juga bila bertemu dengan tanda tanya, tanda seru ataupun tanda baca yang lain, harus kita perhatikan supaya jelas intonasinya, supaya jelas perbedaannya, supaya anak-anak bisa dengan mudah menangkap apa yang kita bacakan. Nah, sedangkan mendongeng itu ada perbedaannya, berbeda dengan membaca nyaring. Mendongeng itu adalah berkisah tentang suatu dongeng atau suatu cerita, di mana kita ketika menggambarkan karakternya, kita harus lebih visual. Kita memerlukan keterampilan gestur tubuh, mimik wajah, lalu intonasi suara. Kita harus pergunakan itu semua untuk lebih memvisualisasikan karakter yang kita ceritakan. Misalnya kita menceritakan tentang karakter harimau, maka sebisa mungkin kita ceritakan, kita gambarkan kepada anak-anak bagaimana sih harimau itu sedang mengaum misalnya. Saya tidak pandai mendongeng sih, tapi biasanya saya akan berusaha ketika mendongeng pada anak-anak itu gini loh harimau itu, misalnya harimau mengaum. Misalnya begitu, misalnya ini. Lalu misalnya ada ya dua tokoh dalam cerita itu sedang mengobrol, misalnya Pak Tani dengan Kancil sedang mengobrol, maka kita harus bedakan intonasi suaranya Pak Tani, gestur tubuhnya Pak Tani dengan intonasi dan gestur tubuhnya si Kancil. Misalnya Pak Tani bertanya pada Kancil, "Hai Kancil, kenapa kau mencuri timunku?" "Maaf Pak Tani, saya sedang kelaparan." Misalnya begitu. Nah, tapi lepas dari perbedaan antara kedua hal ini, yaitu membaca nyaring dan mendongeng, dua hal ini sangat penting untuk kita lakukan untuk meningkatkan gairah baca kepada anak-anak. Banyak sekali manfaatnya membaca nyaring dan mendongeng. Salah satu yang paling saya rasakan terhadap anak-anak saya yaitu lebih meningkatkan kreativitas, merangsang imajinasi. Itu kan penting dalam masa pertumbuhan itu, merangsang kreativitas dan imajinasi itu sangat penting. Demikianlah Ayah Bunda apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.